Baik. Bagaimana evaluasi PSBB kita tahap ketiga? Apakah diperpanjang atau mengarah kepada new normal? Gimana Pak Wali? Baik, pertama saya sampaikan dulu hasil evaluasi. Di PSBB tahap 3, alhamdulillah selama satu periode PSBB itu hanya ada satu pasien positif, dan itu termasuk kelompok G2, bukan transmisi lokal, karena mereka tidak kita kenal penyebabnya dari mana. Kemudian rasio, artinya itu kan pengendalian. PSBB, pra PSBB itu kita dengan angka 17, 9 dari G1, 8 kontak G1, 0 untuk transmisi lokal pra PSBB. Di PSBB 1 itu kita 4 yang positif, itu dari G1 dan G2. Kemudian di PSBB 2 ada 18. 18 itu 15 G1, orang yang datang dari luar. G1 itu sekali lagi orang yang datang dari luar. Kemudian 2 G2, kemudian 1 G1, transmisi lokal berarti 1. Artinya dari 18 itu 15 datang dari luar, kemudian dari masyarakat itu sendiri hanya 1, kemudian 2 orang lokal yang terkontak dengan orang luar, transmisi lokal 1. PSBB 3 hanya 1, alhamdulillah. Nah, dari tingkat pengendalian, Kementerian Kesehatan yang juga berlaku di dunia itu disebut dengan rasio pengendalian. Dalam istilah rumusannya T dan RO. Nah, untuk Indonesia itu di atas 1. Artinya pengendalian masih di atas 1, itu pengendalian masih sedang sulit lah. Masih berlangsung dengan ketat. Kemudian Provinsi Riau alhamdulillah kalau RO-nya di bawah 1 itu terkendali. Di Provinsi Riau kita nilainya rasionya 0,88. Artinya di Provinsi Riau juga terkendali. Ini kita juga bisa bandingkan Riau 111 yang terdampak dibandingkan dengan tetangga sebelah Sumatera Barat itu lebih dari 500, ya kan? Begitu juga Kota Pekanbaru totalnya 40, sementara Kota Padang sendiri lebih dari 80. Kemudian Sumatera Barat dalam setiap hari masih ratusan yang positif. Provinsi Riau alhamdulillah dalam beberapa hari ini 0. Pekanbaru dalam satu periode hanya 1. Dan RO Pekanbaru 0,4. Artinya tingkat pengendalian Kota Pekanbaru terhadap penularan COVID ini sangat baik. Dan ini juga oleh pemerintah dengan mengambil kebijakan bagaimana krisis kesehatan ini tidak berkepanjangan nanti membawa dampak kepada krisis ekonomi. Maka Presiden telah mencanangkan kebijakan untuk Indonesia menuju new normal. New normal ini secara umum boleh dikatakan bahwa tatanan kehidupan yang baru. Kita, ya kan, dalam menghadapi kehidupan secara umum kita bebas, tetapi dalam aturan kebebasan yang baru. Bukan kebebasan kehidupan sebelum COVID yang betul-betul bebas. Nah, bagaimana kita, apa yang ingin dicapai oleh new normal atau tatanan kehidupan baru ini agar
masyarakat menjadi masyarakat yang produktif. Artinya ekonomi tumbuh dan berkembang. Membangun masyarakat yang produktif namun tetap aman dari kopi. Artinya masyarakat bekerja di luar rumah tetapi tetap dengan disiplin yang tinggi, menerapkan protokol kesehatan sehingga benar-benar diyakinkan terhindar dari penularan COVID. Maka dengan telah dilakukan PSBB seperti di Kota Pekanbaru sebanyak 3 kali, ditambah dengan pra PSBB 1 kali, berarti ada 4 kali. Berarti kita sudah lebih dari 4 kali 14 hari. Tentunya dengan demikian kita harapkan masyarakat kita sudah terbiasa untuk berdisiplin bagaimana kita mengatur pola kehidupan kita, mengatur kegiatan kita kontak dengan dunia luar, dengan masyarakat luar, baik di dalam bekerja ataupun juga di sekolah, di pendidikan, maupun juga di rumah ibadah dan di tempat-tempat umum lainnya. Sekali lagi semuanya, tatanan hidup baru ini satu kata kuncinya, disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan di mana tempat, di berbagai kalangan dan juga lapisan masyarakat dimanapun kita berada. Maka oleh sebab itu, dari 4 provinsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana Bapak Presiden kita dengar pidato di media bahwa 4 provinsi itu DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Kemudian juga diberikan kepada 25 kabupaten kota. Maka yang pertama itu Kota Pekanbaru, Kota Dumai, kemudian juga Kampar, Siak, Pelalawan, dan Kabupaten Bengkalis. Kemudian baru diikuti oleh daerah-daerah lainnya yang ada di Pulau Jawa, kemudian juga di Pulau Sumatera dan juga di Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Satu di Sulawesi di Kabupaten Boa. Totalnya 25. Sekali lagi di hari terakhir PSBB tahap 3 kita, Kota Pekanbaru, tadi juga bersama dengan 5 kabupaten kota termasuk Dumai yang juga ber-PSBB yang sama dari 15 April yang lalu, 15 Mei yang lalu sampai hari ini. Tadi juga Bapak Gubernur di dalam video conference menyampaikan bahwa pusat menilai 3 daerah kabupaten di Provinsi Riau dinyatakan sebagai daerah aman terhadap COVID yang disebut dengan daerah biru. Nah, salah saya tadi Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Kuansing. Kemudian 6 kabupaten kota yang PSBB menjadi kota yang dipersiapkan melaksanakan new normal. Maka oleh sebab itu 6 kota yang ber-PSBB ini untuk ke depan tidak lagi melanjutkan PSBB, tetapi dengan berpedoman kepada aturan untuk melaksanakan kehidupan dengan tatanan kehidupan baru yang disebut dengan new normal. Tujuannya adalah membangun masyarakat yang produktif dan aman terhadap COVID. Maka oleh sebab itu, disiplin adalah kuncinya. Bagaimana kita menerapkan agar kita bisa selamat dari aman dari COVID itu adalah pedomannya adalah bagaimana kita mengamalkan protokol kesehatan. Kita tahu bahwa masyarakat kita itu tingkat disiplinnya juga masih belum begitu baik. Maka pemerintah menugaskan
TNI dan Polri untuk mengawal agar masyarakat kita disiplin, agar masyarakat kita mencontoh kedisiplinan TNI dan Polri yang patuh ya terhadap aturan dan juga melaksanakan kebijakan, dan sekalian juga membantu masyarakat kita agar mengawasi juga agar patuh dan taat melaksanakan protokol kesehatan dimanapun berada. Sekali lagi, dimanapun berada. Itu intinya. Dan tentunya bukan berarti new normal ini semuanya sudah dapat dilakukan normal. Dalam tanda petik, bukan normal seperti kita sebelum COVID, tapi normal dalam kondisi COVID. Jadi kita tidak lagi diketat secara tegas seperti PSBB, ya kan? Bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Di dalam new normal, insya Allah nanti kita akan pelan-pelan sesuai dengan regulasi. Belajar di rumah, bergeser kembali ke sekolah, kita tunggu aturan yang tegas dari Kementerian Pendidikan. Dalam new normal, ini regulasi yang tegas dari Kementerian Pendidikan kita tunggu, belum keluar. Bekerja di rumah, bergeser kembali ke kantor, untuk pegawai negeri terutama, ini juga kita harus menunggu aturan dari Menpan, ya kan? Karena tentunya peraturan yang kemarin bekerja di rumah mesti diubah kembali untuk bekerja di kantor, bergeser ke kantor, tentu dengan aturan-aturan sebagaimana tadi aman terhadap COVID itu sendiri. Kemudian juga beribadah dari rumah, bergeser kembali ke masjid. Ini juga bukan serta-merta. Kenapa? Karena untuk beribadah di rumah-rumah ibadah, apakah itu di masjid, di gereja, di vihara, di kelenteng, itu semuanya mengacu kepada keputusan Menteri Agama. Untuk masjid, untuk umat Islam, ini juga ditambah dengan fatwa MUI. Maka oleh sebab itu, untuk new normal ini kita tunggu. Semuanya nanti akan kita benar-benar serahkan kepada masyarakat dalam tata tertib beribadah di rumah ibadah. Dalam era COVID ini tentunya kita tunggu aturan yang lebih tegas dari Kementerian Teknisnya, itu Menteri Agama, dan untuk Islam ditambah dengan fatwa MUI. Tapi secara umum adalah di semua tempat, di mana tempat, apakah itu di rumah ibadah, di sekolah, di tempat-tempat umum, di tempat pusat perbelanjaan, wajib untuk melaksanakan semua kegiatan dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Semua sarana prasarana untuk protokol kesehatan harus disediakan oleh penyelenggara. Misalkan di rumah ibadah, tempat pendidikan, maupun juga di pusat-pusat perbelanjaan, termasuk di pasar-pasar tradisional. Itu kira-kira. Pak Wali, Ya. satu lagi Pak Wali, berarti Pekanbaru masih melakukan persiapan untuk menuju new normal. Ya. Nah, kira-kira berapa lama persiapan yang kita butuhkan, kemudian kapan new normal itu akan diberlakukan, kemudian bagaimana dengan PSBB yang dihentikan, seperti tempat perkumpulan orang ramai seperti di mall, seperti apa aturannya, dan bagaimana dengan pengawasan-pengawasan di berbagai perbatasan kita, apakah itu juga dicabut pengawasannya sehingga tidak ada pengawasan di sana, seperti apa Pak Wali penjelasannya? Baik. Pertama, dengan new normal, kita memang tidak lagi menggunakan regulasi PSBB. Tetapi bukan berarti new normal itu tidak ada aturannya. Ya kan, tidak ada regulasi. Makanya tadi tuh, wajib kita sudah tidak PSBB lagi, lantas kita bisa sholat di masjid seperti sedia kala. Belum. Karena yang mengatur tentang beribadah di rumah ibadah itu adalah Menteri Agama. Maka tunggu dulu.
Apa petunjuk teknisnya berikutnya? Untuk urut masjid tadi ada fatwa MUI lagi. Namun semuanya nanti bila mana itu sudah dibolehkan oleh Menteri Agama dan fatwa MUI, maka wajib menerapkan protokol kesehatan, ya kan? Menyediakan tempat cuci tangan, pakai sabun, dan juga tidak hanya sekedar tempat wudhu biasa, kemudian juga jarak, kemudian juga untuk termometer, ya kan, untuk mengukur suhu. Nah ini juga semua yang menjadi ketentuan dalam protokol kesehatan di setiap tempat dimanapun itu harus dipastikan ada. Ya kan, itu intinya. Kemudian untuk bagaimana mengendalikan untuk traffic yang masuk. Nah ini juga tadi kami bincangkan ini karena di dalam new normal tentu kita akan kembali kepada panduan dari Menteri Perhubungan, ya kan, dan juga nanti aturannya bagaimana untuk yang moda udara, moda darat, dan juga laut. Kalau nggak salah satu kuncinya adalah mesti ada surat keterangan jalan dan juga surat keterangan sehat, ya kan, dari pelaku. Kemudian juga bagaimana dengan rembesan. Yang kita paling khawatir ini adalah Pekanbaru ini kan kota dunia usaha, kota perdagangan, kota jasa. Mais ya, industri mais. Kemudian pertumbuhan penduduk Pekanbaru itu lebih 2% itu urban, 1,8 itu kelahiran. Urbanisasi ini datangnya setelah Lebaran inilah. Itu yang kita tadi bahas di rapat Forkopimda ini, bahwa yang akan ramai datang biasanya setiap tahun itu tetangga terdekat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Jawa, dalam bermacam moda datang. Nah, Sumatera Barat sekalipun mereka juga masuk ke dalam persiapan new normal, tetapi grafik penyebaran COVID-nya masih naik, belum turun. Kalau kita di Pekanbaru kan sudah landai, karena satu kali PSBB tadi hanya satu. Kalau Sumatera Barat, Kota Padang, setiap hari itu masih ratusan. Provinsinya masih ratusan, Kota Padangnya masih belasan dan puluhan. Nah, artinya di sana masih tingkat penyebaran masih tinggi, dan ini waktu 2 minggu ke depan adalah waktu arus balik. Kalau pakai istilah Presiden, rembesan mudik. Mereka akan kembali ke Pekanbaru. Maka mana yang resmi tadi bisa, karena kita tidak bisa mendirikan checkpoint lagi seperti PSBB, ya kan? Makanya tadi dengan Polres paling kita menggunakan apa namanya itu, ya, operasi ketupat, ya kan? Itu paling itu pun sampai tanggal 7 cuma. Ya, tapi tidak seminggu lah ya. Nah, 9 hari dari sekarang masih ada. Itu yang paling besar. Namun ada benteng terakhir kita adalah di RT dan RW, Siskamling. 1 kali 24 jam warga mesti lapor. Makanya tadi dalam rapat tadi juga ada Ketua Forum RT RW Pak Bambang, saya sampaikan tadi, tolong sampaikan Ketua Forum RT RW di kecamatan dan kelurahan bahwa dengan Siskamling terpadu, ya juga RW siaga untuk COVID ini, maka itu adalah benteng kita terakhir untuk mengetahui arus masuk tadi. Bagaimana caranya? 1 kali 24 jam Pak RT mesti tahu siapa warganya yang keluar, siapa warganya yang masuk. Bagi yang masuk, bila dicurigai untuk kesehatannya, maka segera lapor kepada Dinas Kesehatan atau melalui 112 bahwa ini warga harus diperiksa. Maka kita akan segera melakukan rapid test, ya kan? Kemudian juga tentunya bila mana itu reaktif, kita akan lakukan juga swab sekaligus, sehingga kita pastikan secara cepat
untuk menemukan apakah ini benar masuk lagi G1 ini, ya kan, klaster 1 ini. Maka bila iya, kita harus tahu secara cepat, dan setelah kita tahu, kita harus ambil tindakan lebih cepat lagi. Hanya itu jalan yang bisa kita lakukan untuk bagaimana mengantisipasi penularan penyebaran COVID dari G1 yang harus balik ke Pekanbaru nanti. Pak Wali, seperti PSBB yang lalu kan ada perwakonya. Apakah new normal nanti kita juga akan menunggu perwakonya, Pak? Ada perwakonya, juga ada perwakonya, disesuaikan dengan kondisi. Jadi bukan berarti tatanan baru ini lepas kendali, bukan. Tetapi bagaimana kita menggiring, membiasakan dengan kehidupan yang baru dalam kondisi kita dalam kedaruratan COVID-19 ini. Di satu sisi, kita harus menjadi masyarakat yang produktif sehingga ekonomi kita bisa kembali, paling tidak bergerak, ya kan? Dan namun kita tetap waspada agar masyarakat kita aman dari COVID ini sendiri. Pak Wali, dalam pembahasan tadi itu kan menyinggung soal akan kembali dibukanya tempat usaha. Namun kan ada beberapa poin nanti Pak yang akan diberlakukan dalam perwaku tadi. Mungkin mereka menerapkan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Sementara dari di tempat yang lain Pak, Kementerian Kesehatan akan melakukan skenario bagi pekerja yang di atas 50 tahun itu untuk bekerja di rumah. Nah, untuk Pekanbaru sendiri, apakah Bapak akan menerapkan itu dalam perwaku sendiri? Baik, jadi sekali lagi, sekarang kan yang dari pusat itu datangnya kan parsial-parsial. Ya. Kesehatan bikin aturan, bidang ke ekonomi bikin aturan, bidang sosial keagamaan juga bikin aturan, kemasyarakatan juga bikin aturan, perhubungan bikin aturan, maka kita rangkum semua, ya kan, menjadi komprehensif lah di bawah satu payung. Itu yang kita nanti perwako. Nah, masing-masing nanti kepala daerah, pemerintah kota beserta Forkopimda tidak juga ego menyusun sendiri, enggak. Untuk bidang ekonomi nanti Pak Ingot, Dinas Perdagangan dan Perindahani juga akan bersama duduk dengan Kadin, dengan asosiasi ya, bukan juga dengan Apindo, ya kan, kemudian juga nanti pariwisata juga dengan perhotelan, ya kan, dengan biro perjalanan, dengan kuliner, ya, pengelola pusat retail, ya, pasar perbelanjaan, juga asosiasi yang berkaitan dengan ekonomi dan perdagangan dan jasa. Jadi nanti dari Menko Equin regulasinya begini, terus terjemahannya bagaimana, dan kita sepakati, kita pahami bersama. Ini loh tatanan baru yang harus kita lakukan. Jadi penyamaan persepsi tentang regulasi kita lakukan di sini, maka itu direkat, ya kan, dijalin oleh perwako. Dalam satu perwako nanti sudah terakomodir semua regulasi yang parsial-parsial tadi, yang sektoral-sektoral tadi nanti akan terangkum di dalam perwako. Namun semuanya adalah di semua aktivitas kehidupan kita di berbagai bidang, apakah itu sekolah, bekerja, dan juga berusaha, beribadah, semuanya harus menerapkan protokol kesehatan COVID. Itu intinya. Pak Wali, Oke? hari Ya. ini kan hari terakhir PSBB Pak Wali. Ya. Artinya semua yang ketat terkait PSBB itu dalam pembangunan masyarakat hari ini berakhir Pak Wali. Ya. Besok gimana Pak Wali? Sekali lagi, dalam tanda petik, ya. Ini perlu ya. Ya. Bukan berarti PSBB hari ini kita tidak lanjutkan, lantas semuanya sudah bebas, bukan. Bebas, jangan dibayangkan bebas seperti sebelum COVID ada. Tidak. Bebas kita ini bebas bersyarat semuanya. Dan kalau kita sebutkan,
Artinya makanya disebut dengan tatanan kehidupan baru. Ya kan? Makanya disebut dengan istilah new normal. Bukan berarti, contohnya tadi saya katakan, wah, bisakah nanti tempat usaha langsung buka? Enggak juga. Nanti tetap, makanya ada perwako tadi. Nanti misalkan Pak Engor, ya kan? Nanti misalkan ada bioskop membuka, mereka mengajukan dulu. Kemudian dia mengajukan, Pak, kami membuka, kami akan menerapkan protokol kesehatan ini, proposal kami. Kita cek, betul tak nih? Misalkan kursinya jarak sekian, nih Pak. Nah, masuk pakai termogan, cuci tangan, tempat duduknya begini, ya kan? Diajukan ke kita dulu, oke? Cek di lapangan, baru kita izin. Nanti prakteknya kita awasi lagi. Makanya siapa yang ngawasi? TNI dan Polri. Di pasar juga begitu. Termasuk juga di pasar tradisional. Ini kemarin kan tidak ketat. Ini di pasar tradisional kan lebih ketat. Kalau kemarin kita minta jarak, kan kadang-kadang tidak diindahkan juga. Tapi dengan new normal, ini patuh dan taat kepada protokol kesehatan, itu lebih ketat. Ya kan? Kenapa? Kita tidak mau grafiknya naik lagi. Dan grafik kita yang sedang turun ini sudah hampir mau sampai ke kondisi normalnya beneran. Terus nanti kita lalai lagi, naik lagi dia. Ini berbahaya. Bila kondisi naik kembali itu, kita akan sulit kontrol lagi, dan itu kembali lagi nol ke PSBB yang lebih ketat lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, kita kalau vaksin juga belum dapat, kita pun nggak ngerti berapa lama lagi kita harus hidup dalam kondisi. Nah, kita harapkan, kenapa pemerintah memberikan kepercayaan kepada kita? Ya kan, terutama tadi 25 kabupaten kota dari 500 lebih. Kan, 4 provinsi, 25 kabupaten kota, hanya 29 dari lebih 500 provinsi dan kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kita diberikan kepercayaan. Dan Pekanbaru nomor 1 di list itu. Dan itu juga tentunya nomor 1 itu juga tidak hanya sembarang dibuat begitu saja, bukan abjad, bukan. Pertama, PSBB di setelah Jakarta, Pekanbaru. Kita adalah kota yang kedua diberikan izin PSBB oleh Menteri Kesehatan. Yang kedua, hasil pengendalian kita. Menurut bocorannya, kita lah yang paling terkendali. Maka rasio kita itu adalah yang paling rendah. Artinya tingkat pengendalian dalam penyebaran COVID ini di Indonesia, dari kota-kota yang tadi itu, yang kota-kota ber-PSBB dan kota-kota yang terdampak maupun tidak ber-PSBB, maka Pekanbaru adalah kota dengan tingkat pengendalian yang baik. Alhamdulillah. Tentunya kita tidak mau yang sudah terkendali dengan baik ini, masyarakat kita sudah mulai aman dalam kesehatannya, dan kita nanti lalai, kemudian kita ceroboh, kemudian kita anggap bahwa normal di sini normal seperti sebelum COVID. Ini akan berbahaya. Ini bisa-bisa grafik kita akan naik kembali, dan kalau itu terjadi, sulit untuk kita kendalikan lagi, karena kita harus kembali nol lagi untuk ber-PSBB yang ketat lagi. Itu kira-kira. New normal adalah bagaimana membangun masyarakat yang produktif dan aman terhadap COVID, agar ekonomi kita tumbuh sehingga kesejahteraan akan bisa kita jelang lagi ke depan. Pak Wali, baik. pelaku usaha kalau mau membuka usahanya, dia harus bisa membuat pemerintah percaya bahwa mereka siap dibawa dengan segala persiapannya. Ya, sekali lagi persyaratan mutlak tadi itu wajib menerapkan protokol kesehatan, dan itu dikawal oleh TNI dan polisi untuk mendisiplinkan diri, untuk meyakinkan bahwa di setiap aktivitas masyarakat, baik kelompok maupun juga dunia usaha,
ataupun juga perorangan berusaha wajib menerapkan protokol kesehatan. Itu intinya. Agar apa? Agar kita tetap, tadi rumusannya produktif, aman. Untuk amannya ya rumusnya disiplin dalam protokol kesehatan. Jadi pelaku dan pengunjung semuanya sama-sama aman. Mengajukannya ke gugus Tugas. Di dalam perwakwa diatur. Pak Wali, Oke, masih? dalam penerapan new normal ini kan Ya. melibatkan TNI dan Polri. Ya. Jadi setiap aktivitas masyarakat kan diawasi dengan TNI dan Polri di setiap fasilitas yang akan mereka masuki. Jadi seakan-akan new normal ini seperti darurat militer kan, mereka diawasi terus. Gitu. Gimana teknis Jadi begini, TNI dan Polri? kuncinya new normalnya adalah disiplin masyarakat dalam menerapkan ya kan tata kehidupan baru, yaitu di setiap kegiatan harus melaksanakan protokol kesehatan. Terus kenapa ada TNI dan Polri? Karena rakyat Indonesia belum disiplin seperti rakyat Korea, seperti rakyat Jepang. Jepang dan Korea itu tak perlu diawasi oleh tentara dan polisi mereka karena hidup mereka memang disiplin. Jadi kita sekali tadi itu TNI dan Polri pertama role model. Disiplinlah seperti TNI dan Polri. Itu pertama. Yang kedua, nih kalau tak disiplin ditegur oleh polisi dan Polri. Nah, dua itu. Polisi dan Polri sebagai role model untuk disiplin. Dan juga kalau tidak disiplin juga polisi dan TNI menegur orang yang tidak disiplin. Itu intinya. Jadi bukan darurat perang, enggak ya. Nah, ini. Oke, sudah selesai ya? Ya, bisa belum. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.